Halo, jumpa lagi di channel Ide Pokok. Kali ini kita akan membahas tema 3 untuk kelas 5 halaman 49 sampai 51. Kali ini kita akan membahas tentang gangguan pencernaan. Nah, itu ya. Silakan dibuka dulu halaman 49. Yang pertama, untuk gangguan pencernaan ada diare, mah, sembelit, wasir, usus buntu, ada juga konstipasi, dan masih banyak lagi. Ini saya sebutkan beberapa contohnya saja. Kemudian untuk diare merupakan gangguan pencernaan yang disebabkan oleh infeksi virus dan bakteri. Terus penyebabnya apa sih? Untuk penyebabnya adalah infeksi virus ataupun bakteri, serta bisa juga dari keracunan makanan. Nah, kemudian untuk penyakit mah merupakan gangguan pencernaan akibat peradangan di lambung. Jadi lambungnya itu luka. Kemudian untuk gejala-gejala yang kita alami biasanya itu ada mual, muntah, nyeri perut, seperti itu. Kemudian cara mengatasinya kita bisa mengonsumsi antibiotik dan antasida. Nah, itu dia beberapa rangkuman dari penyakit. Saya beranjak ke halaman 54. Sekalipun iklan yang umumnya terdapat di media elektronik berbeda-beda, ada satu persamaan dalam bahasa iklan yang digunakan. Setiap bahasa iklan tersebut ternyata memiliki ciri-ciri yang sama. Nah, apakah ciri-ciri yang dimiliki oleh bahasa iklan? Oke, kita di sini disuruh menyebutkan kalimat iklan apa yang biasa kita dengar di radio ataupun di iklan di media televisi. Yang pertama, pasti kalian ingat, apapun makanannya, minumnya teh putu sosro. Nah, ini untuk iklan teh sosro ya. Kemudian yang kedua ada Indomie seleraku, itu iklan mie instan. Yang ketiga, rasa tak pernah bohong, itu jargonnya Kecap Bangu. Yang keempat, melayani setulus hati, ada iklan Bank BRI. Yang kelima, ayo ikut KB, 2 anak cukup, itu merupakan iklan layanan. Masih ingat kan iklan layanan masyarakat itu bertujuan untuk apa? Nah, iklan layanan masyarakat ditujukan untuk mengedukasi atau menginformasi kepada khalayak umum. Jadi tujuannya itu bukan untuk komersial ya. Nah, selanjutnya ciri-ciri bahasa iklan, setidaknya di sini saya catat ada 5 poin. Jadi bahasa iklan yang pertama itu harus mudah dipahami, jangan bertele-tele. Kemudian yang kedua itu efektif, yang ketiga bersifat mengajak atau membujuk, yang keempat itu informatif, yang kelima komunikatif. Ke halaman 56. Pada halaman ini kita harus menyebutkan asal daerah untuk tari-tarian tersebut dan juga properti tari apa yang digunakan. Properti tari adalah alat yang digunakan saat pentas seni atau pentas tari yang tujuannya itu untuk menambah daya tarik penonton ya. Jadi tariannya agar lebih atraktif. Ada tari reog, berasal dari Ponorogo, propertinya topeng reog. Nah, berikut ini ada ulasan sedikit tentang tari-tarian tersebut ya. Sebetulnya kalau untuk tari reog itu setidaknya dibagi menjadi 4. Ada barungan atau pembarong, ada warok, ada jatilan, ada bujang ganong. Nah, keempat pemain tersebut memiliki peran yang berbeda-beda. Otomatis properti yang digunakan mereka juga berbeda juga.
Jadi masing-masing mempunyai properti yang tidak sama. Kemudian kalau tari reog itu berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Nah, yang dipakai pembarong itu namanya dadak merak. Dadak merak itu terbuat dari bulu burung merak yang disusun di atas kepala singa yang tingginya itu kurang lebih 1 meter. Nah, yang kedua itu ada warok. Kemudian warok itu propertinya ada udeng, kemudian ada juga baju sama kolor yang warna hitam. Kemudian jadilan itu propertinya jaran kepang, sampur, krimping, udeng juga, dan masih banyak lagi. Kemudian ganongan atau bujang ganong. Nah, propertinya yang digunakan itu yang wajib adalah topeng, sampur, dan properti lainnya. Lanjut ke tari kuda lumping. Tari kuda lumping itu berasal dari properti yang digunakan antara lain jaran kepang, udeng, bisa kita lihat di gambar. Kemudian ada krimping atau gelang kaki, ada selendang, ada pecut atau cambuk. Nah, setidaknya ada 5 properti yang digunakan. Selanjutnya ada tari jaipong. Tari jaipong itu berasal dari daerah Jawa Barat. Properti yang digunakan yang pertama ada selendang atau sampur, ada sinjang, celana panjang yang digunakan untuk penari jaipongnya itu, ada apok, baju atasan penari, dan ornamen-ornamen lainnya ya yang dipakai di kebayanya itu. Selanjutnya ada tari baksa kembang. Tari baksa kembang berasal dari daerah Banjar, Kalimantan Selatan, Banjarmasin ya yang dimaksud di sini. Properti yang digunakan kembang bogam. Kembang bogam itu adalah rangkaian berbagai jenis bunga-bungaan seperti bunga melati, bunga kenanga, mawar, kandil, dan lain sebagainya. Nah, tarian ini biasanya digunakan untuk menyambut tamu kehormatan. Next, selanjutnya ada tari serampang 12. Tari serampang 12 itu berasal dari daerah Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Tarian ini dipentaskan tidak sendirian ya, pasti ada lawannya. Biasanya itu 2 orang, biasa perempuan, sama-sama perempuan, bisa juga laki-laki perempuan. Nah, properti yang digunakan itu yang pertama pakaian adat Melayu, hiasan kepala, hiasan penutup dada, ada juga sapu tangan. Selanjutnya ada tari merak. Tari merak itu berasal dari Pasundan, dari negeri Pasundan, Jawa Barat. Properti yang digunakan yang pertama ada mahkota, ada sesuping yang dipakai di telinga, ada sayap, ada juga sampur. Selanjutnya ada tari topeng. Nah, tari topeng ini ada banyak macam-macamnya ya. Jadi kalau tari topeng itu enggak spesifik dari daerah apa, tapi nanti kalian bisa sebut salah satunya saja itu sudah benar. Tari topeng adalah tarian yang penarinya menggunakan topeng. Nah, beberapa macam tari topeng di sini saya sebutkan setidaknya ada 5. Yang pertama ada tari topeng dari Cirebon. Yang pertama ada tari topeng Cirebon, berasal dari Kesultanan Cirebon. Kemudian ada tari topeng Bali, maaf penulisannya ada kesalahan. Tari topeng Bali, ada yang ketiga tari topeng Dayak, ada tari topeng Malang, ada juga tari topeng Ireng. Nah, itu dia beberapa rangkuman tentang asal tarian dan juga properti-properti yang digunakan. Nah, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan
Jangan lupa subscribe channel ini agar terus memberikan video-video yang